warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristen Rosari dengan NIM Denol 119332. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis daya dukung pondasi borpile menggunakan data sondir dan SPT pada proyek pembangunan reservoir Sungai Loban. Selanjutnya latar belakang. Pada pembangunan reservoir dengan kapasitas sebesar 500 meter kubik di Sungai Loban, Kabupaten Tanah ini, pondasi yang direncanakan adalah menggunakan pondasi borpile. Dikarenakan pondasi borpile itu terkhusus untuk tanah di bawah 10 meter. Nah, selain itu kelebihan pondasi ini juga adalah pemasangan yang tidak menciptakan gangguan suara, kebisingan maupun getaran karena prosesnya itu dilakukan secara manual dan tidak menggunakan mesin, sehingga kita dapat menilai bahwa pembangunan reservoir kapasitas 500 meter kubik ini dalam menggunakan pondasi borpile itu diharapkan dapat mengetahui daya dukung pondasi dari segi keamanannya. Selanjutnya, pondasi borpile. Pondasi borpile ini dipasang ke dalam tanah dengan melakukan pengeboran tanah terlebih dahulu, kemudian diisi tulangan dan dicor oleh beton. Tiang ini biasanya dipakai pada tanah yang stabil dan kaku, sehingga memungkinkan membentuk lubang yang stabil dengan alat bor. Jika tanah mengandung air, pipa besi dibutuhkan untuk menahan dinding lubang dan pipa ini ditarik ke atas pada waktu pengecoran beton. Pada tanah yang keras atau batuan lunak dan bagian dasar tiang dapat dibesarkan untuk menambah tahanan dukung ujung tiang. Untuk mengetahui kapasitas daya dukung borpile dari hasil sondir tes itu menggunakan metode Auke and D'Alencar dengan persamaan QU sama dengan QB dikali AB dalam satuan kilogram, di mana QU sendiri itu adalah kapasitas daya dukung aksial ultimate bor dan QB adalah kapasitas daya dukung di ujung tiang persatuan luas dan AB adalah luas di ujung tiang. Selanjutnya, metode pelaksanaan pondasi borpile. Yang pertama, persiapan lokasi pekerjaan identifikasi lapangan, di mana dilaksanakan pengumpulan pada aplikasi atau mencari lokasi pekerjaan, pembuatan tiang bor, koordinat tiang bor yang direncanakan mengacu pada band yang akan dilokasikan pekerjaan. Kemudian yang kedua, dilaksanakan stripping atau tahap pentil pada lokasi pembuatan tiang bor agar mengerjakan lahan yang digunakan efisien dan stabil. Yang ketiga, dipersiapkan akses jalan yang akan dilalui set dari batu tinggi ke lokasi pembuatan tiang bor agar tidak terjadi kendala yang signifikan pada saat pengecoran tiang bor. Yang keempat, pelajari layout pondasi dan titik-titik borpile, membersihkan atau mensterilkan lokasi pekerjaan dari gangguan yang ada seperti bangunan, tanaman, pepohonan, tiang listrik atau telepon, kabel dan lainnya. Yang kelima, pembangunan standpile. Yang keenam, pembuatan drainase dan kolam air. Untuk perhitungan daya dukung borpile dari hasil SPT atau Standard Penetration Test adalah sejenis percobaan dinamis dengan memasukkan suatu alat yang dinamakan spillstone ke dalam tanah. Yang pertama, daya dukung ujung pondasi borpile dengan persamaan QP sama dengan AP dan QP, di mana AP adalah luas penampang borpile meter kuadrat dan QP tanah ujung persatuan luas. Kemudian AP-nya daya dukung ujung, dan untuk tanah kohesi QP itu sebesar 9 CO. Yang kedua, daya dukung selimut borpile. Persamaan yang digunakan itu QS sama dengan F dikali LI dikali P, di mana F adalah tahanan suatu skin fiksial dan I panjang lapisan tanah, P tiang dan QS daya dukung selimut.
untuk mengetahui seberapa besar beban yang akan diterima oleh pondasi. Nah, dari program SAP 2000 tersebut diperoleh gaya yang terjadi berupa gaya horizontal, gaya vertikal, dan gaya momen yang terjadi. Dalam penelitian ini, gaya yang digunakan dalam analisa pembebanan adalah gaya vertikal maksimum sebagai beban kolom. Berdasarkan hasil perhitungan beberapa metode dan titik sondir dan SPT pada proyek pembangunan reservoir kapasitas 500 meter kubik, maka dapat disimpulkan bahwa analisis pembebanan pada rencana pembangunan reservoir kapasitas 500 meter kubik dengan tinggi maksimal air 2 meter adalah sebesar 37,583 ton, dan perbandingan nilai faktor keamanan atau FK pada pondasi berupaya dengan berbagai metode semuanya aman.